Dan itu ada 6 kategori. Itu ada kategori pencarian hidup, itu seperti pertukangan, pertanian, itu ada koleksi administrasi, seperti ya perangko, seperti surat menyurat, ada ekonomi, itu tentang uang atau uang dari zaman Belanda, Jepang, itu ada di museum. Jadi museum bukan hanya sekedar tempat belajar sejarah, tapi harus bisa menjadi pembelajaran atau mencontoh bagi anak-anak SMA, SMK untuk bisa meniru semangat gotong royong, semangat berjuang, tidak pantang menyerah. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Edu, Tabi pun. Ya pun. Selamat datang di Tapis, Talkshow Pendidikan dan Inspirasi Sekolah. Bersama saya Nanda yang akan menemani sahabat Edu di Tapis yang merupakan ruang inspirasi untuk pelajar dan generasi muda yang ingin terus berkembang, berkarya, dan tentunya tetap bangga dengan budaya kita. Sahabat Edu, pasti senang banget nih jalan-jalan ke tempat baru atau daerah-daerah wisata ya. Apalagi di musim liburan sekolah seperti sekarang ini. Nah, pernah kepikiran gak sih sahabat Edu kenapa di Lampung ini banyak banget daerah yang namanya mirip dengan daerah-daerah di Pulau Jawa? Ada yang namanya Bagelen, kemudian ada daerah Banyumas, Wonosobo, sampai Sidomulyo. Kok bisa ya? Ternyata ini ada hubungannya loh dengan sejarah besar yang cuma ada di Lampung. Dan dunia pun mengakuinya sahabat Edu. Hari ini kita akan membahas tentang transmigrasi Lampung. Kita akan melihat transmigrasi dari sisi sejarah, kemanusiaan, kebudayaan, dan pelajaran bagi generasi muda hari ini. Nah sahabat Edu, saat ini sudah hadir bersama kita Kasubag Tata Usaha UPTD Museum Ketransmigrasian Lampung, yaitu Bapak Zulkarnain STMT. Selamat datang Bapak, kabar baik ya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Tapis hari ini. Ya, sama-sama. Baik Pak, saat ini kita akan bicara tentang transmigrasi. Kita tidak hanya membahas kebijakan negara atau pembukaan wilayah baru. Bagaimana sih Pak sebenarnya awal mula program transmigrasi di Indonesia ini? Jadi awal mula transmigrasi di Indonesia sebenarnya semenjak zaman kolonisasi, zaman Belanda. Itu ilmuwan Belanda mengajukan ke pemerintahan Belanda, Hindia Belanda itu bahwa kita ini selalu mengambil kekayaan Indonesia. Nah, kita harus ada balas budi, balas jasa. Jadi tercetuslah program perpindahan penduduk kolonisasi migrasi ya, kalau bahasa migrasi, di mana memang di daerah Jawa Tengah, terutama di Bagelen atau Kersidenan Kedu, itu terjadi kemiskinan karena lapangan kerja, terus lahan berkurang, penduduk padat, maka dipindahkanlah keluar Jawa. Ya, salah satunya ke Gedong Tataan itu di desa Bagelen. Nah, karena apa dipilih di situ? Karena kondisi masyarakat Bagelen Jawa Tengah itu orang-orang pertanian atau perkebunan dan pertukangan lah di mana-mana.
pencairan kerjanya. Nah, mereka pindah ke bagian yang sesuai Hmm. dari kontur tanah, terus bisa diolah untuk jadi sawah, tempat perkebunan bisa Iya. jadi subur. Karena dipindahkan di tempat yang menurut mereka cocok dengan kondisi asal. Iya. Bisa bagian di Jawa pindah ke Gedung Tataan. Hmm. Jadi program migrasi atau transmigrasi Hindia Belanda itu memang membutuhkan daya juang bagi yang mengikuti atau yang akan berpindah tempat. Hmm. Di mana selain dari perjalanan mereka yang lama dan jauh, Iya. terus di daerah tujuan itu masih hutan belantara. Artinya perlu pembukaan lahan, pembuatan fasilitas-fasilitas rumah, papan. Nah, itu harus membutuhkan mental yang kuat bagi peserta transmigrasi atau migrasi tersebut. Jadi dari transmigrasi ini kita belajar ya Pak tentang daya juang juga ya. Ya. Nah nih Pak, bagaimana sih gambaran perjalanan para transmigran saat pertama kali nih menuju lokasi barunya? Jadi mereka dari Jawa itu dari Jawa sampai ke pelabuhan, mereka menaik kapal uap kalau zaman Hindia Belanda kan masih kapal uap. Mereka berlabuh di sekitar Teluk Betung dan Panjang. Pelabuhan situ mereka terus naik mobil, disediakan mobil sampai ke daerah Tanjung Karang, daerah Bambu Kuning lah. Oh iya. Nah dari situ dorang 2 hari 3 malam kalau nggak salah berjalan kaki menuju lokasi di Gedung Tataan. Karena jalan belum ada, jalan kayak kalau sekarang lintas Sumatera. Iya. Dulu cuma jalan setapak. Iya. Jadi mereka ya berjalan kaki menuju daerah untuk pembukaan lahan transmigrasi itu. Oh jadi perjalanannya itu tidak sederhana ya Tidak Pak ya, sederhana, ada ya, prosesnya. proses. Nah, apakah pada masa awal nih Pak mereka mendapatkan bantuan? Ya, mereka dari zaman Belanda memang ada program balas budi itu tadi. Jadi mereka program yang pertama itu mereka mendapat bantuan itu untuk membeli kebutuhan pokok ya. Iya. Jadi kita juga dilanjutkan di zaman kemerdekaan, itu kita disiapkan fasilitas rumah, fasilitas umum, dan selama setahun sampai 2 tahun itu dikasih ini makanan pokok Oh berupa jadi beras dan lauk pauk sekedarnya, tapi memang tidak ya, cukup untuk bertahan hidup lah. Memang harus, makanya dalam transmigrasi itu ada sekitar 70-an% yang tetap bertahan, 30-an% itu mereka ada yang pulang kembali balik lagi. ke daerah Gitu. asal karena nggak kuat. Tapi ada yang maju, buktinya sekarang banyak Sampai daerah-daerah sekarang ini maju gitu ya. di daerah transmigrasi. Iya. Nah, dalam proses transmigrasi nih Pak, banyak latar belakang masyarakat kan bertemu ya Pak ya. Nah, bagaimana percampuran budaya ini terjadi Pak? Ya, jadi dari masyarakat pendatang itu membawa beberapa kebudayaan ataupun kesenian. Mereka tetap melestarikan ya seperti wayang golek, wayang kulit. Itu mereka bawa. Itu juga ada di koleksi kita di museum. Ada ruang wayang golek, wayang kulit, terus kesenian-kesenian lain. Jadi saling bertemu lah atau saling alkulturisasi lah, sering paduan antara
budaya pendatang dan budaya Budaya kita di kita Lampung yang di nih. Lampung ini. Ya tadi kan Bapak bicara ada yang dari apa namanya bawa wayang segala macam itu ada di museum ya Pak. Nah Ada. sekarang kita masuk nih Pak ke peran museumnya nih. Banyak orang kan menganggap bahwa museum hanya sekedar tempat menyimpan benda lama nih Pak. Bagaimana sih peran museum ketransmigrasian itu sendiri? Ya, peran museum itu bukan hanya sekedar untuk menyimpan ya, tapi memang fungsinya juga untuk menyimpan koleksi, untuk perawatan agar generasi yang akan datang masih tahu atau sejarah, melihat bukti sejarah berupa koleksi-koleksi itu salah satunya. Jadi kita itu membuat museum itu sebagai tempat pembelajaran, baik itu belajar sejarah, terus menjadikan sebagai motivasi untuk bisa, kita ini nggak lepas dari sejarah sebenarnya. Kayak sebenarnya migrasi atau perpindahan penduduk itu dari zaman ini, kalau agama Islam ya, itu hijrah kayak dari Mekah ke Madinah itu kan, itu artinya mungkin dari tempat yang lama kita tidak bisa maju, kita berusaha di tempat yang baru, jadi berjuang di tempat yang baru. Ya, tidak lepas dari sejarah. Mudah-mudahan jadi pelajaran bagi yang berkunjung di museum. Jadi kita menyampaikan nilai-nilai sejarah, koleksi itu, semua koleksi itu bisa menceritakan tentang sejarah. Makanya kalau di museum itu bukan, koleksi itu bukan sekedar benda, tapi dia punya arti, arti tersendiri gitu. Oke, jadi di museum transmigrasi juga kayak ada apa sih, dokumen perjalanan mereka juga gitu ya Pak, disimpan di museum, terus foto keluarganya juga ya Pak yang ada di sana. Alat pertanian pun ada ya Pak ya di museum. Jadi di museum ketransmigrasian itu ada 6 kategori. Itu ada kategori pencarian hidup, itu seperti pertukangan, pertanian, itu ada koleksi administrasi, ya perangko, seperti apa namanya, surat menyurat, ada ekonomi, itu tentang uang-uang atau uang dari zaman Belanda, Jepang, itu ada di museum. Nah, museum ketransmigrasian ini kan yang ada di Gedung Tataan ya Pak, Pesawaran, ini bukan sembarang museum kan. Nah katanya nih ini adalah satu-satunya yang ada di dunia, benar nggak Pak? Iya, jadi museum ketransmigrasian itu adalah satu-satunya di dunia. Karena di Indonesia dan di dunia, kalau transmigrasi itu namanya kan dari Indonesia, kalau di luar kan migrasi. Nah kita, karena kita namanya transmigrasi, itu dia satu-satunya di dunia tentang transmigrasian, dan program-programnya, ya program transmigrasi itu termasuk program unggulan, di program yang mega program lah bagi pemerintah. Itu artinya yang sampai sekarang pun masih berlanjut, tentang perpindahan penduduk transmigrasi. Sekarang lebih banyak ke daerah Indonesia bagian timur, daerah Kalimantan, daerah Sulawesi, Irian Jaya, itu karena di sana memang masih apa namanya, lahan dan penduduknya masih kurang. Kalau di Lampung sendiri malah sudah sekarang mengirimkan peserta transmigrasi warganya. Jadi kita udah mengirimkan karena kita udah termasuk padat. Oh iya. Nah, yang awalnya malah dari luar ke sini, sekarang kita dari sini bertransmigrasi di Sulawesi, di Kalimantan gitu. Kayak termasuk yang apa, kayak pelajar gitu, kayak misalnya dia yang awalnya di sini, kemudian dia kuliah misalnya di luar gitu ya Pak, ya terus nyaman jadi transmigrasi ya di sana gitu kan. Sebenarnya hampir-hampir mirip ya, tapi mereka itu namanya
bukan dalam program pemerintah, Oh, tapi kalau itu bukan. individu. Oh, Nah, individu. individu, Itu, jadi bukan transmigrasi, tapi Iya. migrasi yang pindah secara mandiri. Oh, Jadi gitu. bukan Jadi bukan itu beda program. jadi. Kalau program Mm-mm. itu pemerintah menyiapkan banyak-banyak fasilitas. Oh, Jadi kalau dari pemerintah. ya pemerintah tidak lepas tangan lah ya. Iya. Untuk tempat baru mereka diusahakan bisa betah dan bisa berkembang di situ. Oh iya, kalau bicara tentang Museum Transmigrasi yang di Hmm. Gedung Tataan itu ya Pak, kan sepertinya di museum itu pernah lihat ada kayak bola besi besar tuh Ya, ya. Itu kan seperti masterpiece-nya di museum ya Pak. ya, Nah, itu kenapa Pak ada bola besi besar itu? ya. Jadi bola besi besar itu adalah salah satu alat untuk pembukaan lahan. Hmm. Jadi kan di mana lahan-lahan baru itu berupa hutan. Mm-mm. Jadi ini sebenarnya ada program teknik ini cuma ada dua, yang itu kalau nggak salah di Brazil dan di Indonesia. Hmm. Jadi bola besi berantai namanya, itu diikat rantai, Mm-mm. terus ditarik sama alat berat bulldozer 2 buah, itu menarik pohon-pohon yang istilahnya baru pembukaan lahan nih ya. Jadi dari hutan dibersihkan, dibersihkan, terus ditarik oleh bola besi itu, dikumpulkan di suatu tempat, jadi lahan itu bersih, bisa untuk bercocok tanam dan berkebun, baik itu pertanian atau perkebunan. Wah, unik sekali ya sahabat Ya. Edu. Nah, Pak, saya dengar kan di bagian belakang museum ada komplek rumah-rumah unik nih, Pak. Ya. Itu namanya apa aja tuh, Pak? Di belakang museum itu ada 11 anjungan, anjungan miniatur rumah adat lah, dari peserta transmigrasi, terutama daerah Jawa. Itu ada anjungan DKI, ada anjungan NTB, NTT, Bali, terus Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan ada satu yang unik itu, Apa tuh, Pak? anjungan Suriname. Oh. Kenapa kita dibangun di situ? Karena dulu ada warga Suriname yang berkunjung ke museum. Mereka merasa kami ini orang transmigrasi juga, walaupun kami keluar negeri. Merasa perpindahan dari Jawa yang di zaman Belanda, itu memang ada beberapa daerah. Itu di Suriname, nggak salah di Amerika Latin ya. Iya. Terus malah ada yang di Malaysia juga. Itu perpindahan mereka. Mereka merasa kami harus dibangunkan lah seperti rumah adat gitu, rumah mereka yang di Suriname. Tapi kan bentuknya udah kayak modern sih, karena memang mereka di sana rumahnya kayak gitu. Ya. Nah, di Museum Transmigrasi ini juga ada ini ya Pak ya, ada auditorium atau bioskop mininya ya Pak? Oh ya Pak. Nah, saya dengar nih katanya di Museum Transmigrasi juga punya auditorium atau bioskop mininya ya Pak ya? Ya, ada auditorium atau bioskop mini, itu berfungsi untuk pemutaran film. Jadi film sejarah transmigrasi. Jadi yang berkunjung ke museum jadi mendapatkan ilmu, wawasan secara visual, secara menonton, itu akan lebih cepat menerima daripada hanya sekedar tulisan atau apa. Kalau kita menonton mungkin lebih dapatlah ilmunya gitu, dibanding kita cuma sekedar baca tulisan. Nah, itu makanya fungsinya di situ. Wah, sangat menarik sekali ya Pak. Nah nih, jadi kalau sahabat Edu berkunjung, kalian gak cuma dapat satu sejarah, tapi berasa keliling Indonesia dalam satu hari.
Estetik banget buat tempat bikin konten video pendek atau tugas sekolah loh sahabat Edu. Nah Pak, kalau kita refleksikan ke sahabat Edu yang di SMA atau SMK saat ini, nilai apa sih yang bisa kita ambil dari sejarah transmigrasi ini? Ya, banyak sih nilai yang bisa kita ambil ya, terutama eh, nilai-nilai perjuangan atau Mhm, warga transmigrasi yang harus kuat mentalnya untuk pindah dari daerah nyaman ya, iya, ataupun mereka yang udah biasa hidup di Jawa harus berjuang di daerah baru yang membutuhkan perjuangan atau pembukaan lahan baru mhm, dan harus adaptasi dengan suasana baru. Itu membutuhkan ya mental dan semangat yang juang. Jadi harapannya anak-anak sekolah SMA, mhm, SMK itu harus punya nilai juang iya, untuk bisa lebih maju dalam dan berkembang dalam eh, capai cita-citanya lah gitu ya. iya, Jadi kita harus semangat, tidak boleh kendor, itu yang bisa diambil. iya. Nah, Nah, apakah museum juga berfungsi merawat identitas nih Pak? ya, jadi museum selain tadi bisa menceritakan tentang sejarah transmigrasi, Mhm, jadi bisa menjaga nilai-nilai kebudayaan kita. Gitu. Di sana juga di tiap anjungan sebenarnya ada baju-baju adat, ada alat-alat musik iya, tradisional, itu untuk menjaga identitas kita, kita punya budaya. mhm, Jadi eh, Indonesia tidak harus ngikut-ngikut ke barat-baratan juga. iya, Jadi kita harus punya identitas diri, budaya kita budaya luhur, ya istilahnya mhm. budaya yang baik lah. Ya artinya jangan mengikuti budaya-budaya yang mungkin tidak sesuai dengan identitas Indonesia lah. Iya. Baik Pak, apakah ada yang ingin disampaikan nih Pak buat sahabat Edu yang sedang menyaksikan konten kita hari ini? Jadi museum bukan hanya sekedar tempat belajar sejarah, tapi harus bisa menjadi apa namanya pembelajaran atau mencontoh bagi anak-anak SMA, SMK untuk bisa meniru semangat gotong royong, semangat berjuang, tidak pantang menyerah. Nah, untuk bisa eh, mencapai cita-citanya lah gitu ya. Baik. Nah, Sungguh sangat menginspirasi sekali ya sahabat Edu. Oh ya Pak, apakah ada nih semboyan-semboyan dari Museum Transmigrasi? ya kita ada biasanya kalau kita berkunjung kita selalu kasih semboyan untuk biar semangat, yaitu kunjungi, lindungi, lestarikan museum di hatiku. Terima Oke. kasih. Terima kasih banyak Bapak atas Ya, ilmu dan wawasan yang telah dibagikan untuk kita pada hari ini. ya, Sahabat Edu, dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa di balik tanah harapan ada kisah manusia-manusia yang berani melangkah ke tempat yang belum pernah mereka kenal. Ada kerja keras yang sunyi, kerinduan yang dipendam, kebersamaan yang tumbuh, dan masa depan yang dibangun dengan tangan sendiri. Transmigrasi pada akhirnya bukan hanya soal perpindahan. Ia adalah cerita tentang keberanian untuk memulai, keteguhan untuk bertahan, dan kemampuan menumbuhkan harapan di tengah keterbatasan. Sahabat Edu bisa melihat koleksi dan menambah wawasan tentang sejarah ketransmigrasian di Lampung dengan berkunjung ke Museum Ketransmigrasian Lampung. Lokasinya sangat strategis loh sahabat Edu, berada di pinggir Jalan Raya Ahmad Yani, Desa Bagelen, Gedong Tataan, Pesawaran. Baiklah sahabat Edu, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat dan menambah wawasan, serta memantik semangat kita semua untuk lebih mencintai dan bangga akan kebudayaan daerah kita sendiri.
Saya Nanda pamit undur diri. Sampai jumpa di tapis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.